Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikadek Sintia Dewi dari mahasiswa keperawatan tingkat 2 semester 3 kelas B. Di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai pemeriksaan fisik kepala hingga leher. Pemeriksaan fisik kepala dan leher ini di mana pemeriksaan fisik yang dilakukan inspeksi dan palpasi dari kepala hingga leher yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, data objektif dari klien, serta memungkinkan perawat dalam melakukan penilaian klinis. Tujuan dari dilakukan pemeriksaan ini adalah untuk mendapatkan data dasar mengenai kesehatan klien. Yang kedua, untuk menginformasikan dan mengidentifikasikan diagnosa keperawatan. Yang ketiga adalah untuk mengevaluasi fisiologis dari asuhan. Indikasi dari pemeriksaan ini adalah untuk klien yang baru saja masuk ke pusat pelayanan kesehatan atau klien dengan gangguan tertentu atau keluhan tertentu pada kepala dan lehernya. Sebelum perawat memasuki tahap orientasi, adapun tahap preinteraksi, di mana pada tahap ini perawat mempersiapkan diri dan pengetahuannya, kemudian mempersiapkan alat dan bahannya. Di sini adapun alat dan bahan yang sudah saya siapkan antara lain hand sanitizer, handscoon, dan masker, alat tulis untuk mencatat hasil tindakan, Snellen chart untuk melakukan pemeriksaan jarak pandang mata, parfum atau bau-bauan lain untuk pemeriksaan indera penciuman, spekulum hidung, garpu tala, dan spatel lidah. Dan adapun senter mini. Sebelum memasuki tahap orientasi, perawat terlebih dahulu mencuci tangannya. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Baik, perkenalkan saya Perawat Sintia yang bertugas pada sore hari ini. Bisa saya tahu nama Ibu siapa? Nama Ibu Astini. Umur Ibu? 52. Alamatnya Ibu? Jumbaran. Ibu, pada sore hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari kepala hingga leher Ibu, yang dimana bertujuan untuk mengidentifikasi atau menambahkan pemeriksaan penunjang pada diagnosa kesehatan Ibu ya. Ya. Nah, di sini ada pun prosedurnya. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan dari kepala, rambut, hidung, mata, telinga hingga leher Ibu. Dengan cara nanti di sini saya akan melakukan melihat apakah ada benjolan, dan saya akan menyentuh bagian dari kepala Ibu, rambut Ibu, mata, dan hingga lehernya Bu ya. Ya. Apakah sebelumnya ada yang ingin ditanyakan Ibu? Enggak. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Sebelum melakukan tindakan, apa Ibu ingin ke kamar mandi? Enggak. Baik Ibu, saya ambil alatnya terlebih dahulu Bu ya. Ya. Mendekatkan alat dan mencuci tangan. Kemudian memakai APD.
pertama kita melakukan pemeriksaan dari kepala pasien terlebih dahulu. Baik Ibu, pertama saya akan melakukan pemeriksaan pada kepala Bu ya. Di sini bentuk kepala Ibu normal, bentuknya simetris, tidak ada tenggelam tulang, tidak ada mikrosefali atau ukuran kepala yang kecil, tidak ada makrosefali atau ukuran kepala yang besar. Kemudian saya lihat ubun-ubunnya Bu ya, ubun-ubunnya normal, tidak cembung ataupun cekung. Kemudian di sini saya akan melakukan penekanan sedikit pada kepala Ibu Bu ya. Misi Bu, apa ada nyeri Bu? Enggak. Baik, untuk hasil pemeriksaan kepalanya normal Bu ya. Ya. Selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan inspeksi pada rambutnya Bu ya. Saya lihat rambut Ibu di sini tidak kering, lembab, kemudian warnanya hitam, normal. Saya pegang Bu ya rambutnya Bu ya. Maaf saya tarik sedikit Ibu. Tidak ada kerontokan Bu ya, normal rambutnya. Tidak ada kebotakan juga pada bagian rambutnya. Kemudian di sini saya melakukan pemeriksaan pada wajahnya Bu ya. Wajah Ibu tidak pucat. Di sini wajahnya simetris Bu ya. Kemudian tidak ada wajah yang tertarik ke sisi yang sehat dan tidak ada mongoloid pada Ibu ya. Kemudian saya lanjutkan untuk pemeriksaan mata. Saya lihat Bu ya, matanya simetris kedua-duanya. Kemudian Ibu coba lihat ini tangan saya Bu. Saya gerakan, coba ikut. Baik, mata Ibu normal Bu ya, karena bisa mengikuti gerakan tangan saya. Kemudian di sini saya memiliki angka seperti ini Bu ya. Coba Ibu lihat. Ini angka berapa Ibu? Angka 2. Ini? Angka 3. Ini? Angka 9. Baik, normal Bu ya. Ya. Untuk jarak pandangnya normal. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan pada pupilnya Bu ya dengan menggunakan senter. Ibu bisa lihat ke depan. Saya lihat Ibu. Jangan mengedip Ibu. Baik. Normal Bu ya, keduanya normal. Kemudian di sini saya akan memeriksa konjungtivanya Bu ya. Bisa lihat ke atas Ibu. Baik. Konjungtivanya normal, berwarna merah muda Bu ya. Kemudian skleranya Ibu bisa lihat ke depan lagi. Skleranya berwarna putih, tidak ada kekuningan, normal Bu ya. Kemudian Ibu coba Ibu pejamkan matanya Bu ya. Saya akan mencoba mencari apakah ada rasa nyeri pada mata Ibu. Bagaimana Ibu? Apa ada nyeri Ibu? Enggak. Nah kemudian coba buka matanya kembali lagi Bu. Sini saya akan merabanya lagi. Buka matanya Ibu. Apa ada nyeri Ibu? Enggak. Baik, untuk pemeriksaan mata sudah selesai Bu ya. Sekarang saya akan lanjut ke pemeriksaan hidung Bu ya. Baik, saya lanjut ke pemeriksaan hidungnya Bu ya. Di sini saya lihat sekat pada hidung Ibu tidak ada fraktur Bu ya. Normal, bentuk hidungnya juga simetris. Kemudian tidak adanya inflamasi atau mukosa sekret yang keluar. Tidak ada pembengkakan pada hidung Ibu. Di sini saya akan melakukan penglihatan pada bagian dalam hidung Ibu Bu ya, dengan menggunakan alat dan bantuan cahaya. Nanti jika sakit bilang Bu ya. Nanti Ibu cukup mengadahkan kepala ke belakang saja sedikit. Saya mulai Bu ya. Baik Ibu, tidak ada benjolan di dalam, tidak ada mukosa atau sekret yang berlebihan, tidak ada sumbatan. Mukosanya bagus, lembab, baik, normal Bu ya. Nah, kemudian saya akan melakukan sentuhan sedikit pada hidung Ibu untuk mengecek apakah ada nyeri Bu ya. Tekan nyeri Bu? Enggak. Tidak ada fraktur Bu ya, tidak ada nyeri tekan, normal Bu ya hidungnya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada hidung untuk
indera penciumannya apakah berfungsi dengan baik atau tidak, Bu ya. Sini saya menggunakan parfum, Bu. Coba dihirup parfumnya, Bu. Bagaimana ya, Bu? Tercium baunya? Ya. Normal, Bu ya. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga Ibu. Saya lihat telinganya, Bu ya. Bentuknya normal. Keduanya bentuknya normal, tidak ada pembengkakan, tidak adanya luka juga. Kemudian abses pada telinganya tidak ada kotoran yang keluar, Bu. Kemudian saya lihat ke liang telinganya, Bu ya, ke dalam. Bersih, Bu ya. Bersih, Bu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk getaran pada telinga Ibu, Bu ya. Di sini fungsinya untuk mengetahui apakah getaran telinga kanan dan kirinya seimbang, Bu ya. Di sini saya menggunakan alat garpu tala, Bu. Nanti saya akan menaruh garpu tala di sini dan di sini, Bu ya. Dan saya akan menanyakan bagaimana hasil keduanya, Bu ya. Saya mulai, Bu ya. Bagaimana, Ibu? Apakah getarannya sama? Sama. Baik, normal, Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan perabaan pada telinga Ibu untuk mencari apakah ada nyeri tekan atau tidak, Bu ya. Ya. Dengan cara saya akan mengaduk telinga Ibu, Bu ya. Sakit, Ibu? Enggak. Kemudian saya akan melakukan pembukaan sedikit di sini. Sakit, Ibu? Enggak. Baik, untuk hasilnya normal, Bu ya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan mulutnya, Bu ya. Untuk mulutnya saya lihat di sini berwarna merah muda, normal, tidak pucat, tidak adanya kebiruan, kemudian lembab, Bu ya. Tidak ada pembengkakan juga. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada gigi Ibu. Nanti Ibu bisa membuka sedikit mulutnya, Bu ya. Bisa buka mulutnya, Ibu. Ya, giginya terlihat normal, jarak antar giginya juga normal, warna giginya bersih. Saya pukul, Ibu ya, nanti kalau sakit bilang, Bu ya. Sakit, Ibu? Baik, untuk giginya normal, Bu ya. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada lidah. Bisa dikeluarkan lidahnya, Ibu. Warnanya juga merah muda, normal. Kemudian tidak adanya inflamasi, ulkus maupun luka, Bu ya. Kemudian saya akan melihat faringnya, Bu ya. Bisa dibuka mulutnya, Ibu. Keluarkan lidahnya, Ibu. Gitu, Ibu. Digetarkan, coba. Baik, adanya pembengkakan pada tonsil. Kemudian saya akan melakukan perabaan pada mulutnya, Bu ya, untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan atau tidak. Saya pegang, Bu ya, saya raba. Nyeri, Ibu? Baik, tidak adanya nyeri tekan dan tidak adanya tumor. Baik, sudah selesai saya melakukan pemeriksaan mulut, Bu ya. Baik, Ibu, di sini saya akan melanjutkan untuk pemeriksaan leher Ibu, Bu ya. Di sini saya lihat lehernya simetris, Ibu ya. Coba Ibu gerakan ke kanan, ke kiri. Baik, untuk gerakannya bagus, normal, Bu ya, tidak ada keterbatasan roomnya. Kemudian tidak ada pembesaran limfo maupun tiroid, Bu ya. Saya palpasi atau saya sentuh ya, Bu ya, lehernya. Baik, Ibu, coba Ibu menelan. Lagi, Ibu, coba menelan, Ibu. Normal, Bu ya, tidak ada nyeri tekan ataupun tiroidnya tidak ada pembesaran, Bu ya. Baik, selanjutnya Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada trakeanya, Ibu ya. Di sini saya akan melihat terlebih dahulu trakeanya, Bu. Simetris, Ibu. Saya raba, Bu ya. Coba Ibu menelan, Ibu. Baik, normal, Bu ya, untuk trakeanya. Kemudian saya akan melakukan perabaan pada darah limfonya, Bu ya, limfonodnya, Bu ya.
Baik, normal Bu ya, untuk lymph node-nya tidak ada nyeri. Kemudian di sini saya akan melihat untuk kelenjar limfoidnya tidak ada pembesaran Bu ya. Baik, untuk pemeriksaan lehernya di sini terlihat normal, tidak ada pembengkakan. Coba saya raba dari belakang Bu ya. Ibu bisa lihat ke sana Bu. Baik, coba lihat ke sebelah sana Ibu. Saya akan melakukan perabaan pada daerah belakangnya. Baik, normal Bu ya, tidak ada pembengkakan. Coba untuk menelan ludah Bu. Baik, normal Bu ya, bisa kembali ke posisi semula Ibu. Nah, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan leher, trakea dan lymph node. Kemudian ada kelenjar tiroidnya juga sudah saya periksa Ibu, dan semuanya normal Bu ya. Baik, apakah ada yang Ibu tanyakan sebelum saya mau melakukan pemberesan alat terlebih dahulu? Ya. Saya bereskan alatnya terlebih dahulu Bu ya. Ya. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan Ibu. Semua hasilnya itu, untuk hasilnya semua normal Bu ya, dari kepala, rambut, mata, bibir, telinga, dan lehernya normal Bu ya. Nanti pada pukul 8 akan ada teman saya yang nantinya akan menghampiri Ibu untuk pemeriksaan selanjutnya Bu ya. Sebelumnya apa ada yang ingin ditanyakan Ibu? Ya. Baik, permisi Bu ya, selamat beristirahat. Ya, terima kasih.